Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci, 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 ci. Selamat datang di Motivasi Hari ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. Dari Carl Gustav Jung. Pandangan Sobat Poci menjadi jelas bila Sobat Poci melihat ke dalam diri, khususnya hati Sobat Poci. Siapa yang melihat keluar dirinya bermimpi, dan yang melihat ke dalam dirinya terbangun. Halo Sobat Poci, di episode kali ini aku dan Bobby akan membahas sesuatu tentang kepekaan. Maka, sama siapa nih Chris? Jangan-jangan Chris sudah apa yo? Ini bukan soal peka dengan kode-kode dari lawan jenis ya. Jadi Sobat Poci, ini bukan bahas soal itu. Ini tentang sesuatu yang lebih umum. Jadi bagaimana Sobat Poci peka mengenai kode-kode yang ada di sekitar kita. Aku sudah pernah singgung sedikit di episode lain kalau banyak informasi yang menghujani di sekitar Sobat Poci setiap waktu dan setiap saat. Oleh karena itu, Sobat Poci perlu membangun filter informasi apa saja yang perlu masuk dan apa saja yang perlu tetap di luar atau dikeluarkan. Ingat, pikiran Sobat Poci terbatas, jadi tidak bisa fokus dalam semua hal. Nah, peka terhadap kode-kode di sekitar Sobat Poci itu disebut dengan istilah self-awareness atau pengenalan diri sendiri. Ini penting karena seperti ibaratkan jalan tanpa bantuan kompas, peta, GPS, atau penanda jalan yang lain, maka akan susah Sobat Poci untuk mencapai lokasi yang dituju. Kalau dibilang, Chris, bisa sih aku jalan pakai tanpa petunjuk begitu ya, pakai insting gitu, intuisi, aku biasa mencari jalan itu langsung ketemu begitu ya. Tapi kecenderungannya akan makan waktu lebih lama, dan parahnya lagi nyasar. Dan informasi aku kalau nyari tempat kurang pinter sebenarnya, jadi banyak nyasarnya biasanya. Jadi kadang-kadang ngandalin GPS. Nah, mengenali diri sendiri itu juga seperti tadi. Perlu untuk mengecek apa yang benar, dan yang paling sering adalah mencari tahu apa yang salah. Seperti mesin, kalau ada bagian yang bermasalah, bukan rusak ya. Kalau rusak itu udah nggak bisa dibenerin artinya. Nah, kalau bermasalah itu maka bisa diperbaiki, dicari tahu fungsi kerja mesin tersebut, apa yang mengalami kendala. Self-awareness, pengenalan diri sendiri ya. Iya, betul, pengenalan diri sendiri. Makanan apa sih itu? Chris bisa jelaskan gak sih? Self-awareness itu lebih jauh. Oke, pertama satu itu bukan makanan. Self-awareness itu salah satu bagian dari emotional intelligence atau kepintaran emosional. Salah satu aspeknya adalah self-awareness. Nah, ada 3 hal umum yang aku bisa kasih, yang dasar banget, yang bisa diperhatikan untuk meningkatkan self-awareness Sobat Poci. Jadi jika Sobat Poci fokus terhadap 3 hal ini di self-awareness, maka akan membuat Sobat Poci lebih baik lagi dalam mengenali diri sendiri dan kode-kode yang ada di sekitar kita. Nah, self-awareness kalau disimpulkan dalam satu kata, sebenarnya kita sudah umum sekali kata ini, tetapi jarang kepakai. Jadi self-awareness itu kalau dalam satu kata bisa disimpulkan tentang observasi. Observasi apa saja itu? Observasi mengenai pikiran, emosi, dan kebiasaan. Jadi 3 hal itu ya, pikiran, emosi, dan kebiasaan. Kita akan bahas satu persatu. Observasi pikiran yang pertama, yaitu memeriksa apa yang terjadi dengan pikiran Sobat Poci, yang membuat Sobat Poci lebih sadar dengan apa yang terjadi. Nah, ini kelihatannya kok agak berputar-putar, agak bulat bahasa jawabannya ya. Nah, oke, jadi maksudnya begini. Mungkin ada beberapa yang kayak aku gitu ya. Kalau ngomong itu mak gedabrus bahasa Jawanya, atau tiba-tiba ngomong aja tanpa dipikir gitu. Kan harusnya mikir dulu baru diomongin. Nah, aku sering kali begitu. Nah, dengan belajar observasi pikiran, yaitu kita bisa menelaah dulu, kita bisa mencerna dulu apa yang ada di pikiran kita, jadi nggak langsung keluar, nggak langsung ngomong, atau nggak langsung, mungkin selain ngomong bisa langsung dilakukan, atau hal yang lain. Nah, jadi kadang-kadang masih gitu sih aku, bukan kadang, sering sepertinya ya. Iya, kamu sering begitu, ngomong terus, gak mikir.
Aku dikatain Bobby sampai dikatain ini. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ada waktunya juga kalau pikiran ini lagi penat, lagi mumet bahasa Jawanya, nggak bisa berpikir, observasilah dan mencoba untuk mengamati pikiran Sobat Boci untuk membuat pikiran ini lebih jernih dan stabil. Maksudnya seperti ini. Ini biasanya trik-trik dalam meditasi sebenarnya, tapi aku nggak terlalu bahas terlalu jauh. Caranya adalah membuat flow-nya itu tetap fokus. Biarkan pikiran ini mengalir, biarkan itu keluar datang dan pergi. Bukan keluar. Dia datang dan pergi, pemikiran-pemikiran itu. Kadang kan kita tiba-tiba tuh sangat muncul pikiran tidak terduga atau kepikiran apa begitu kan. Itu biarkan saja, dia proses dan itu biarkan keluar dan pergi. Jangan ditahan, jangan ditolak. Jadi biarkan itu mengalir. Istilahnya itu kasih break sebenarnya untuk pikiran Sobat Boci. Karena bahayanya adalah kalau kondisi ini pikiran Sobat Boci lagi labil, jadi panas istilahnya gitu ya, overheat, terus jalan terus pikirannya, nanti takutnya Sobat Boci bisa jadi overthinking, nanti liar ke hal-hal yang lain. Kedua adalah observasi emosi. Pernah aku singgung sedikit tentang label emosi atau memberi nama pada emosi yang Sobat Boci sedang alami. Memahami jalur emosi Sobat Boci itu sangat penting karena Sobat Boci sebaiknya mengendalikan emosi. Pentingnya begini, karena emosi itu sebenarnya sedikit kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi dalam pikiran ke Sobat Boci mengatur, membiarkan itu flow begitu ya, let it go seperti lagu. Tapi kalau emosi ini perlu dikendalikan supaya tidak terlalu meledak-ledak atau tidak terlalu mellow sampai mengurung diri di kamar begitu. Itu ekstrimnya ya. Salah satu hal yang perlu tapi sering diabaikan orang adalah mengenali pemicu atau trigger suatu emosi. Emosi ini contohnya seperti marah, gak cuma marah ya, sedih, putus asa, kecewa, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini, emosi-emosi seperti ini gak langsung jatuh dari langit pak, jelek langsung keluar gitu, yang gak ada ya. Pasti ada pemicu, ada penyebabnya. Ya, yang sering kali orang salah dan sering lakukan adalah mendiamkan atau memabaikan pemicu emosi ini. Malah jadi luka, malah sakit-sakit sendiri dalam hati, dalam dirinya malah gitu, menambah luka, menyayat luka sendiri dalam diri. Aku bisa bilang gitu karena aku juga pernah seperti itu, mendam emosi gitu ya, sampai berhari-hari gitu, sampai mengganggu aktivitas. Nah, yang seperti ini lebih baik dikeluarkan. Kalau misalnya cari teman begitu, cari support system yang bisa membantu. Kalau nggak bisa lewat teman, tulis saja. Kalau nggak males nulis, voice note deh. Gak usah dikirim tapi rekam aja begitu, rekam voice recorder. Kalau nggak bisa lagi, bisa ke room clubhouse-ku di Rehat, ruang enak curhat. Aku dengerin deh nanti cerita keluh kesah Sobat Boci di sana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Terakhir adalah observasi kebiasaan. Untuk memahami mana kebiasaan atau perilaku yang menurut Sobat Boci itu penting untuk terus dikembangkan dan mana yang sebaiknya dihentikan karena kurang bermanfaat, bahkan dampaknya negatif pada Sobat Boci dan orang-orang di sekitar. Kebiasaan itu sesuatu yang berulang-ulang pastinya dan menjadi otomatis dalam pikiran. Oleh karena itu, hal yang paling efektif untuk membentuk kebiasaan baru atau mengubah kebiasaan lama adalah Sobat Boci mulai mengubah mindset pikiran Sobat Boci. Ada istilah bahkan jadi film juga adalah from the inside out yang biasa mengarah kepada perubahan dari dalam keluar. Jadi bagaimana Sobat Boci dari dalam itu mengubah dari dalam dan itu mengefek keluar. Sebenarnya kalau Sobat Boci perlu tahu, bukan kamu harus tahu ya, itu hashtag tempat lain itu. Nah, sebenarnya cara sebaliknya itu bisa dari keluar itu mempengaruhi di dalam. Jadi apa yang kita lakukan di luar, kita lakukan secara sadar kita tuh mempengaruhi bawah sadar kita. Itu bisa untuk mengubah seperti kebiasaan. Bisa lakukan dengan self-talk. Self-talk itu seperti yang tadi, jalur pikiran tadi ya, bukan seperti yang poin pertama tadi. Tapi ini self-talk ini bukan bicara sendiri sama tembok, tapi belajar mengucapkan kalimat-kalimat positif yang bisa menguatkan dan meyakinkan terbentuknya mindset baru yang baik. Ada nggak sih Chris cara untuk melatih self-awareness? Kayaknya kok berat banget ini pembahasan kali ini. Ada tentang observasi pikiran, ada observasi emosi, ada kebiasaan. Nah, ada nggak sih tips mudahnya begitu untuk melatih self-awareness? Oh ya, tentu ada dong. Aku akan bahas bagaimana Sobat Boci bisa melatih self-awareness. Kalau sempat search di Google, kalau misalnya cara melatih self-awareness atau self-awareness tips atau how to increase your self-awareness, cara meningkatkan self-awareness, yang muncul di halaman pertama itu rata-rata meditasi. Aku nggak akan ngajarkan soal meditasi, mungkin di episode lain.
tadi sudah nge-spill sedikit ya, ngebocorin sedikit meditasi yang tentang pikiran tadi, tapi aku nggak terlalu jelasin detail di situ. Ada cara yang lebih simple sebenarnya, yang lebih sehari-hari. Kalau misalnya Sobat Boci masih asing dengan istilah meditasi, ada 2 cara simple gitu yang bisa dilakukan. Nah, penasaran kan? Mari dibahas satu persatu. Yang pertama adalah merefleksikan kembali apa yang sudah dikerjakan sejauh ini atau apa yang sudah dijalani sejauh ini. Caranya adalah mengisi jurnal atau kalau istilah cewek-cewek itu diary, dengan tujuan untuk menguatkan kembali nilai-nilai dan perencanaan yang Sobat Boci punya. Yang kedua adalah meminta saran dan kritik dari orang lain untuk pengembangan diri Sobat Boci. Nah, yang baki dengar aku sebelumnya, kalau dapat kritik saran dari orang itu tentu gak enak ya, tapi belajar kita untuk membuka diri, lapang dada untuk terima yang menurut kita baik, yang bisa dimasuk untuk kita. Jadi nggak terima semua ya, tapi yang baik itu kita terima, kita jadikan masukan, kita coba improve, kita coba perbaiki. Sobat Boci pasti tahu kalau nggak ada semua orang yang sempurna. Pasti ada celah, ada kekurangan seorang yang kita nggak tahu, tuh kita nggak sadar. Jadi jangan malu, jangan nggak enakan gitu lah untuk minta saran dan kritik dari orang lain. Biasakan untuk mendengar dulu tanpa menjudge atau menghakimi atau membela diri dengan masukan atau kritik yang didengar. Biasanya kan gitu, ketika dengar itu sudah siap-siap bertahan gitu ya, membalas balik gitu, mengklarifikasi kembali, menjustifikasi kembali. Nah, kita sudah bahas banyak tadi mengenai self-awareness, dari betapa pentingnya self-awareness sampai yang tadi barusan cara melatih kemampuan self-awareness. Sobat Boci bisa praktekkan, karena melatih self-awareness dapat membuat Sobat Boci lebih mengenali diri sendiri. Oleh podcast ini, semua Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu.